jelaskan dulu. Kamu jangan marah dulu. Jangan. Liontin itu adalah sumber kekuatanku. Syukurlah, dari kemarin saya cari kos-kosan yang cocok harganya sama dompet saya. Alhamdulillah, ternyata dapatnya di sini, Pak. Oh, gitu ya, Mas. Ya, semoga sampean di sini betah dan cocok tinggal di kos saya ini yang apa adanya. Ya, kalau untuk harga 400 di area ibu kota seperti ini udah bagus, Pak, harganya murah. Saya kemarin tanya-tanya di tempat lain, wah, harganya udah sampai ada yang 1 juta, ada yang 800. Wah, saya ini baru kerja, Pak, baru merintis karir. Jadi ya untuk harga segitu, untuk kos-kosan itu agak pikir-pikir. Oh, iya Mas. Ya, memang kos saya ini terkenal murah di daerah sini. Makanya sampai penuh. Ini juga sisa 1 kamarnya. Jadi ya pas banget kalau sampean lagi cari kos. Emang rezekinya sampean bisa dapat kos di sini. Oh iya, kalau boleh tahu, Masnya ini asli mana? Saya asli Jogja, Pak. Ini juga baru merantau ke Jakarta gara-gara dapat panggilan kerja di sini, Pak. Oh alah, podo-podo wong Jawa Thomas. Saya juga dari Jawa, tapi saya orang Solo. Ya, masih tetanggaan kalau sama Jogja. Iya Thomas. Hehehe. Wah, Bapak orang Solo ya ternyata. Malah enak nanti ada yang bisa saya ajak bicara Jawa, Pak. Iya monggo, nggak apa-apa Mas. Kalau ada keluhan dan curhat-curhat, ngobrol aja sama saya. Pasti saya tanggepin. Iya, Pak, matur suwun. Oh iya, ngomong-ngomong kamarnya Mas ada di paling ujung sana ya Mas. Oh, iya, Pak. Tuh, sebentar lagi sampai kita. Monggo, ini ya Mas. Oh iya, sampai lupa. Dari tadi kita ngobrol, saya kok belum tahu nama Masnya siapa. Oh, iya ya, Pak. Kok sampai lupa ya saya tanya namanya siapa. Maaf ya Mas. Enggak apa-apa, Pak. Nama saya Ferry. Kalau Bapak pasti namanya Pak Jupri ya. Iya Mas. Kok Masnya tahu? Lah, di depan kos juga ada tulisannya, Pak. Kos Pak Jupri. Wah iya, bener juga ya Mas. Kok saya jadi lupa sendiri. Ya udah yuk, saya lihatkan kamarnya Mas. Ini Mas, dalamnya kayak gini. Ya, sederhana aja gini Mas. Apa adanya kamarnya. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting bisa buat istirahat tidur. Soalnya paling juga pagi sampai sore saya sibuk kerja. Ya udah, ya semoga Mas Ferry betah ngekos di tempat saya ya. Iya, Pak, insya Allah. Ya udah, ini kunci di bawah ya Mas. Saya tinggal dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Jupri. Nggak apa-apa lah, prihatin sedikit. Merantau di ibu kota emang kayak gini. Apalagi aku juga baru dapat kerja. Nggak boleh muluk-muluk dulu keinginannya.
Di luar juga sepi. Daerah sini apa emang sepi gini ya? Atau mungkin karena masih jam kerja ya, jadi orang-orang lagi pada sibuk. Ibu sama bapak sekarang di rumah lagi apa ya? Jadi kangen sama rumah. Kamu hati-hati kalau nyanyi lagu bahasa Inggris, jelek bahasa Inggris kamu. Inggris. Oh. Udah jamnya tidur. Save energy buat besok ke kantor. Semoga lancar di kerjaanku yang pertama ini. Amin. Lagian udah jam 11. Aku kok jadi deg-degan gini ya? Apa gara-gara besok hari pertama aku kerja ya? Kalau kayak gini bakal gak bisa tidur nih aku. Tapi kalau gak tidur besok malah repot di kerjaan. Hari pertama masa ngantuk. Kalau kena omel atasan malah repot. Mending tidur aja deh. Suara apa sih ini? Aduh, apa sih ini? Kok ada suara gerusak-gerusuk sih di langit-langit? Suara apa sih itu? Ganggu banget deh. Mataku nggak jelas kalau nggak pakai kacamata. Aduh, itu apa sih? Berisik banget suaranya. Tunggu. Itu apa? Kok kayak mata? Masa mata sih? Bentar. Coba aku pakai kacamata. Kok nggak ada apa-apa? Cuma plafon bolong biasa. Tadi itu apa ya? Masa mata ada di atas loteng? Nggak mungkin paling mataku aja yang nggak beres. Semalam itu apa ya? Apa bener mata? Atau mungkin aku salah lihat? Tapi kok kayak nyata? Kayak mata yang bersinar di langit-langit yang gelap. Sumpah, seumur-umur baru kali ini lihat hal kayak gitu. Tapi aku juga masih ragu yang semalam itu bener apa enggak ya yang aku lihat. Astagfirullah, kaget. Maaf mas. Kamu kenapa, Fer? Kok tiba-tiba kaget? Maaf mas, lagi ngelamun tadi saya. Siang-siang lamun. Kesambet setan loh nanti kamu. Oh iya, laporannya aku suruh edit tadi udah jadi apa belum? Oh iya, ini sudah Mas Dion. Tapi aku pindah ke flash disk dulu ya. Nanti aku serahkan ke Mas Dion. Siap, santai-santai Fer. Sampai kos langsung kepikiran lagi sama plafon berlubang itu. Habis kemarin malam lihat seperti ada mata di lubang itu. Sekarang aku merasa kayak ada yang mengawasi. Merinding rasanya. Kocak-kocak banget video orang kepleset. KP atau scraper
Ini ada basah-basah di perutku, apa ya? Kok kayak lengket gini? Apa ini? Ini cairan apa? Dari mana? Ini sepertinya dari atas sana. Apa itu? Kok bisa sih? Itu plafonnya. Ada cairan merah keluar dari lubang itu. Apa-apaan itu? Apa itu? Siapa itu? Siapa yang ada di atas itu? Cepat jawab. Siapa kamu? Benar dugaanku. Ada yang gak beres. Ada sesuatu di atas. Coba aku cek ah. Halo, siapa di atas? Jawab. Halo. Siapa kamu? Siapa kamu? Tolong! Apa-apaan itu? Apa-apaan tadi itu? Itu makhluk apa? Ini gak bisa dibiarin. Aku harus bilang sama Pak Jupri. Halo, assalamualaikum. Iya Mas Ferry, ada apa? Pak Jupri, Bapak tahu gak itu kamar saya kenapa ya? Tadi saya lihat ada cairan merah kayak darah gitu jatuh dari atap. Oh, apa mungkin atapnya bocor ya Mas? Kebetulan kan kamarnya Mas Ferry ada di lantai 2. Mungkin itu kebocoran biasa. Enggak Pak, enggak. Ini kayak cairan darah, bukan air. Bapak harus kesini, Bapak harus lihat sendiri. Aduh, ini Bapak lagi di luar kota, lagi ada acara. Besok kalau udah pulang Bapak urus. Tapi maaf, kalau malam ini Bapak belum bisa Mas Ferry. Gimana? Aduh, gimana sih Pak? Aduh, saya tidurnya gimana? Mas Ferry sementara tidurnya kasurnya digeser di bagian yang gak bocor. Gimana? Itu ditadah ember dulu. Aduh, gimana ya jelasinnya Pak? Ini tuh bukan air. Ini kayak darah. Ini merah warnanya Pak. Ah, darah. Gimana? Masa darah sih Mas? Ah ya udah, ini Bapak lagi rame banget acaranya. Besok Bapak urus ya. Mas Ferry sabar dulu ya. Ya udah Mas Ferry, assalamualaikum. Bapak pamit. Aduh, Pak jangan malah ditutup. Aduh, gimana nih? Mana sekarang udah larut malam lagi. Duh, kalau suruh masuk ke kamar lagi, aku nggak mau trauma, takut banget. Itu tadi yang ada di atas loteng, apa ya? Masa itu hantu sih? Baru kali ini lihat kejadian aneh seperti itu. Malam-malam kayak gini, aku harus kemana coba? Oh iya, apa aku ke Warmindo aja ya? Biasanya kan ada yang buka 24 jam. Ya udah deh, coba ke situ aja. Setidaknya kalau di Warmindo ada banyak orang, nggak sendirian. Kalau aku di kos sendirian dengan situasi kayak gini, bisa mati ketakutan aku.
Eh, Cuma bawa uang 5.000 pula. Cuma bisa beli es teh. Udah deh, nggak apa-apa. Daripada nggak beli apa-apa, nggak enak sama abangnya. Aku putuskan, aku akan di sini sampai besok pagi ah. Kemarin aku lihat seperti mata di atas loteng. Sekarang aku melihat ada seseorang di atas loteng. Fix, ada yang nggak beres sama kos itu. Pantesan harganya murah. Sialan. Wah! Mas, tenang mas, tenang. Kalem. Mas ini kenapa? Ini udah jam 4 subuh loh. Saya lihat dari tadi malam, masnya kayak kebingungan. Terus kok malah ketiduran di sini? Ada apa mas sebenarnya? Anu mas, jadi gini ceritanya. Jadi gitu mas ceritanya. Kira-kira masnya percaya nggak sama ceritaku ini? Gimana ya mas? Saya juga belum pernah sih mengalami kejadian-kejadian mistis kayak gitu. Apalagi sampai diperlihatkan penampakan seperti yang mas alami. Tapi kalau dilihat dari ceritanya mas, saya percaya kok. Apalagi melihat muka mas kayak kebingungan, pucat gitu. Kayak sedang banyak masalah. Ya, gitulah mas. Saya tuh bingung mau pindah kos. Cuma saya belum gajian. Uang saya sudah mepet. Tapi kalau mau mempertahankan kos ini, saya nggak kuat. Banyak gangguan-gangguan hantu. Aku nggak tahu itu hantu atau bukan. Tapi itu serem banget. Saya sampai kabur ke sini mencari keramaian. Soalnya takut di kos sepi banget. Aduh mas, ngomong-ngomong soal gangguan hantu, kemarin ada orang aneh mampir ke warung saya, terus bagiin brosur. Brosurnya kayak pengusir hantu gitu. Saya ketawa aja, tapi kalau kiranya ini bisa membantu, saya ambilkan brosurnya. Gimana mas? Hah? Pengusir hantu? Zaman sekarang masih ada ya profesi kayak gitu. Tapi boleh lihat gak mas? Yaudah, sebentar saya ambilkan mas. Ini mas, brosurnya. Ada nomor teleponnya juga. Coba dicek dulu. Penangkap setan. Aneh banget nih. Gambarnya juga kocak. Kayak gak meyakinkan gitu. Tapi makasih mas infonya. Nanti coba aku pastikan dulu. Siapa tahu cuma orang iseng. Atau kalau enggak cuma penipu. Oh iya mas, dicek dulu aja. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan penangkap hantu, ada yang bisa dibantu? Ini beneran aktif ya nomornya. Aku kira cuma bohongan, cuma orang iseng. Iya, aktif dong mas. Ini masnya nelpon, cuma mau iseng aja, apa gimana? Enggak. Aku cuma mau tanya dulu di kosku. Aku diganggu sama sosok hantu. Bentar. Ini masnya beneran diganggu sama hantu? Apa cuma halusinasi? Aku gak tahu, tapi itu terlihat nyata. Aku sampai ketakutan. Aku sampai gak berani pulang kos malam-malam. Aku takut diteror lagi.
aku nggak kuat mas. Oke. Gangguan seperti apa mas? Pertama, aku diperlihatkan sebuah mata ada di langit-langit kosku mas, di loteng. Terus setelah itu ada darah netes dari atas lotengku. Setelah itu banyak suara-suara aneh sampai akhirnya aku diperlihatkan sesosok manusia ada di atas loteng. Aku gak tahu itu siapa, tapi dia serem banget. Mukanya berdarah-darah. Oke, cukup. Aku sudah paham. Jadi gimana? Jadi menyewa jasaku atau enggak mas? Bentar dulu, biayanya berapa mas? Soalnya uangku udah mepet. Aku belum gajian. Alah, gampang mas. Yang penting positif dulu aja. Mas kan pelanggan pertama aku. Nanti aku kasih diskon. Tenang aja. Gimana? Beneran mas? Boleh mas. Habis ini aku kasih alamat kosku mas. Oke mas, kabar-kabar ya. Nanti kita ketemuan di kosnya mas. Iya mas, terima kasih mas. Semoga dia nggak nipu. Kira-kira masnya yang jasa penangkap setan kesini jam berapa ya? Udah jam 10, belum datang-datang nih dia. Keburu ngantuk nih aku. Mana kasurnya? Ada bekas darahnya lagi. Masa iya aku tidur di Warmindo lagi? Apa jangan-jangan yang aku telepon itu adalah penipu ya? Tapi ngapain nipu kalau belum dapat untung? Aneh juga. Itu noda darah yang ada di kasur. Kira-kira bisa dibersihin gak ya? Gini amat sih nasib anak rantau. Itu mungkin ya masnya yang mau membasmi setan. Ya, sebentar mas, aku bukain. Ini bener kan? Nomor 39 kamarnya. 39. Astaga. Angka 39 kan angka sial di negara Afghanistan. Pantes deh kalau kamar ini angker. Ya mas, sebentar saya bukakan. Iya bang, saya udah di depan pintu. Halo bang, gimana situasinya? Masnya yang pembasmi setan itu ya? Iya bang, panggil aja Arka, salam kenal ya. Iya mas, kalau saya Ferry, salam kenal juga. Oh iya mas, boleh tanya nggak? Itu kenapa pakaiannya mas pakai jaket aneh kayak gini? Aneh. Ya, biar keren aja bang. Kan sesuai profesi, pembasmi setan. Kalau nggak misterius kan nggak serem. Oh, gitu ya mas. Ya udah yuk, sini masuk. Lihat dulu situasinya. Oh, oke bang. Ini mas kasusnya. Kasur saya ditetesin cairan. Pas saya cek, amis seperti darah. Itu turunnya dari atas atap ini. Oh, iya. Terus, apalagi mas? Nah, lalu saat saya melihat mata menyala itu ada di lubang ini mas, di langit-langit ini. Dari situ saya melihat mata dan dari situ juga keluar darah menetes di kasur saya mas. Setelah itu saya juga diperlihatkan sesosok manusia seperti wanita gitu. Posisinya ada di lubang plafon yang ada di pojok kamar ini mas. Nanti saya tunjukin. Oh, oke bang. Tapi kayaknya aku harus naik deh ke atas plafon ini buat ngecek lebih lanjut. Sepertinya ada yang gak beres deh sama isi loteng di kamar ini. Iya mas, saya juga curiganya kayak gitu. Tapi saya takut kalau mau ngecek sendiri. Yaudah, biar saya yang cek bang. Ngomong-ngomong, abangnya punya tangga lipat gak? Jadi gini mas.
Bang, kuat gak bang? Jagain. Ini aku udah hampir sampai atas nih bang. Jangan sampai jatuh ya. Iya mas, tapi ini kamu berat banget. Aduh. Nah, siapa suruh? Gak ada tanggal lipat. Repot sendiri kan kita. Iya mas, aku kira nggak sampai naik-naik dan cuma didoain aja di bawah. Nah, didoain. Kalau nggak dapat sumber masalahnya apa juga nggak bakal selesai nih masalah. Wah, mana gelap lagi di atas ini. Nggak ada cahaya sama sekali. Untung aku bawa senter. Kayaknya aku lebih takut sama tikus deh daripada sama hantu. Kira-kira ada tikusnya nggak ya? Hah, ya udah deh, aku naik dulu aja. Wah, gelap banget. Semoga gak ada tikus, gak ada kecoa. Oke, aku udah sampai tengah. Sekarang coba aku senterin ah. Aku periksa dulu. Pasti ada sesuatu. Setan juga kalau terang kayak gini pasti gak mau keluar. Hah, jadi aman deh. Tinggal cari sumber masalahnya apa. Kenapa kamar ini ditinggali oleh sosok hantu? Kita cek ya. Nah, apa itu? Kayak ada yang bercahaya di sana. Cincin ya itu? Apa kalung ya? Hah, coba aku cek ah. Aku deketin aja biar makin jelas. Oh, ternyata ada kalung ya di sini. Coba aku cek ah, pakai mata indigoku. Siapa tahu ada energi-energi jahat atau aroma-aroma gaib di sini. Tangan siapa ini? Kamu siapa? Jangan ganggu aku. Wah, tunggu dulu. Aku jelaskan dulu. Kamu jangan marah dulu. Hah? Sepertinya aku dipaksa masuk ke dalam alam setan itu. Tolong. Kenapa jadi seperti ini? Aduh, gawat. Aku harus mencari cara agar bisa keluar dari sini. Lincah banget tuh setan berenang-renang di sini. Gawat nih. Sepertinya aku dibawa ke sarang setan. Kalau aku gak cepetan keluar dari sini, bisa-bisa aku terjebak di sini selamanya sampai mati. Tunggu. Itu ada cahaya di sana. Itu apa ya? Hah? Sepertinya itu kalung liontin yang tadi. Kalung liontin itu energi gaibnya kuat sekali. Pasti semuanya sumbernya dari situ. Mending aku ambil sebelum ketahuan sama tuh setan. Ayo cepetan. Semoga setan itu gak lihat aku. Yes, akhirnya liontin ini ada di tanganku juga. Wah, gila sih ini. Energi gaibnya kuat sekali. Harus cepetan aku ambil sebelum dia datang. Ayo sini liontin cantik. Jangan berani-beraninya kau memegang liontin itu. Jangan mendekat kamu, setan jelek. Kalau kamu berani menyerangku, akan kuhancurkan liontin ini. Coba aja kalau berani. Jangan. Liontin itu adalah sumber kekuatanku. Jelek. Kamu ya.
berani-beraninya mengganggu penghuni kos di sini. Asal kamu tahu ya, Bang Ferry itu baru pertama kali merantau. Dia belum gajian. Uangnya udah habis buat bayar kos ini. Malah kamu gangguin sampai dia nggak betah di kos. Kamu tuh mikir, kamu tuh nggak tahu ya susahnya jadi anak rantau. Main ngerjain aja sampai orangnya nggak betah. Aku nggak peduli. Ini rumahku. Aku ingin dia pergi dari sini. Sekarang berikan liontin itu padaku. Enak banget kamu kalau ngomong. Kamu yang harusnya pergi dari sini. Kamu yang pergi dari sini atau aku hancurkan liontin ini. Cepetan. Aku tidak peduli. Aku penghuni lama di sini. Kamu yang harus pergi. Berikan itu padaku. Cepat. Rasakan ini. Akan aku hancurkan liontin ini. Ya, tidak, jangan. Mas Arka. Hehehe. Sudah aman, Mas. Udah selesai nih. Ini biang keroknya. Kalung liontin ini. Mas Arka, sebelumnya aku berterima kasih ya. Kalau setan ini benar-benar sudah pergi, aku berterima kasih banget sama kamu. Iya, beneran sudah pergi, Bang. Tenang aja. Besok-besok lagi pasti udah nggak ada gangguan. Sudah aku usir, aku hancurkan. Syukurlah kalau begitu. Besok-besok aku jadinya bisa istirahat dengan tenang. Hehe, mantap deh, Bang. Oh iya, Bang. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, Bang Ferry kerja di mana sih? Hah? Kenapa, Mas? Tiba-tiba kok tanya kayak gitu? Hehe, nggak apa-apa, Bang. Penasaran aja. Saya ini kerjanya di bagian ekspor impor, Mas, di sebuah perusahaan. Wah, keren ya, Bang. Kalau ada lowongan, kabar-kabar lah, Bang. Saya capek jadi dukun kayak gini. Pingin kerja yang normal-normal aja, Bang. Kayak orang lain. Oh iya, Mas, besok-besok kalau ada lowongan saya kabari. Kan lagian saya sudah punya nomornya Mas Arka. Oh ya, Bang Ferry, makasih sebelumnya. Oh ya, ngomong-ngomong, bayaran saya gimana nih? Oh iya, Mas, sampai lupa saya. Jadi gini, Mas, saya cuma bisa ngasih segini, Mas. Mas kan tahu sendiri, saya belum gajian. Maaf ya, Mas. Aduh, Bang Ferry, ini 50.000 banget ya. Aduh. Maaf, Mas. Mas kan tahu sendiri, kebutuhan anak kos itu banyak. Belum gajian juga saya. Mohon dimaklumi ya, Mas. Ya udah deh, nggak apa-apa, Bang. Dari awal juga saya kan udah bilang bakal dapat diskon kamu. Syukurlah. Makasih ya, Mas Arka. Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Amin, Bang. Makasih. Yaudah, saya pamit pulang ya. Ya, lumayan lah. Dapat 50.000 daripada nggak dapat apa-apa. Setidaknya besok bisa makan enak. Nggak cuma Indomie terus. Hehehe. Uang 50.000 bisa buat makan pecel lele berapa kali ya?